Halo Bapak Ibu, saya Dr. Suwarno. Saya mulai praktek tatap muka sekarang. Tidak terasa sudah 4 bulan. Banyak yang sudah bertanya-tanya. Banyak juga yang sudah usul dari bulan-bulan sebelumnya supaya saya praktek. Kadang merasa bersalah karena tidak bisa melayani dengan baik. Apalagi ada ibu-ibu yang sakit pinggang yang hanya nyaman dengan akupuntur. Saya menyadari bahwa tidak semua penyakit bisa dengan telemedicine, khususnya penyakit yang berhubungan dengan tindakan. Misalnya, suntik, jahit luka, ambil benda asing, dan lainnya. Tetapi apa boleh buat, COVID-19 makin jadi, bukan makin membaik. Telemedicine dan tatap muka langsung tetap ada lebih dan kurangnya. Sekarang, saya memberanikan diri, tentunya dengan APD lengkap dan perhitungan yang matang. Walau begitu, ada batasannya. Apa sih batasannya? Yuk, mari kita simak. Sehat itu murah, yang mahal itu sakit. Batasan pertama, pasien yang menderita COVID-19 sebaiknya berobat ke rumah sakit. Jika mau konsul, boleh kok telemedicine. Karena di rumah sakit memang sudah banyak fasilitasnya dan banyak pakarnya. Beberapa waktu yang lalu, ada beberapa orang yang menderita COVID-19 ringan, ya, konsul kepada saya. Ternyata sembuh, ya, walaupun hanya telemedicine. Batasan kedua, pasien riwayat kontak dengan penderita COVID-19, baik yang ada gejala ataupun tidak, sebaiknya telemedicine saja, ya, atau berobat ke rumah sakit. Batasan ketiga, pasien panas baik yang disertai batuk sesak ataupun tidak, telemedicine saja atau ke rumah sakit, supaya bisa dironsen dan diperiksa lebih lengkap. Intinya, kita saling menjaga, saling jujur, supaya kita sama-sama aman. Jika menularkan orang lain, baik sengaja ataupun tidak, pasti akan jadi beban mental. Kemudian, khusus pasien di rumah sebelum ke klinik, harus ada 2 pertimbangan. Yang pertama, yang hanya sakit ringan sebaiknya telemedicine saja. Kenapa? Untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kita tidak tahu kapan kita akan kena. Bisa di jalan, bisa pas angkutan umum, atau di klinik atau rumah sakit. Pertimbangan yang kedua, untuk anak kecil yang hanya sakit ringan, hanya batuk pilek biasa, sebaiknya telemedicine saja. Ada kok datanya di kita, karena kita sudah online sejak 3 tahun lalu. Anak kecil rentan penyakit. Jangan lupa, kasih masker dan face shield kalau bisa. Selama ini saya hanya melihat hanya orang tua yang pakai. Mungkin anaknya lupa dipakaikan masker atau face shield. Nah, siapa saja yang wajib tatap muka langsung dokter? Pasien gawat tentunya. Pasien dengan nyeri tak tertahankan. Pasien dengan benda asing di tubuh. Pasien dengan luka lebar. Pasien yang tidak bisa buang air kecil yang perlu dipasang selang. Kemudian pasien stroke. Intinya, kita saling menjaga diri sendiri dan orang terdekat kita. Baik itu orang tua, saudara kita, anak kita, bahkan orang sekitar kita. Semoga dengan mendengarkan saran saya di atas, Bapak dan Ibu lebih selektif memilih telemedicine atau langsung berhadapan dengan dokter. COVID-19 ini diprediksi akan lama, bahkan mungkin tidak akan hilang. Kita hanya bisa menjaga diri, ikutin protokol kesehatan yang pemerintah gaungkan. Jangan dengarkan hoax, jangan melawan COVID-19 dengan tanpa perhitungan. COVID-19 bukan penyakit kaleng-kaleng, tetapi juga jangan terlalu takut, apalagi sampai tidak produktif, tidak bekerja, dan kepikiran COVID-19 siang malam.
Terima kasih sudah menonton.